Baik, pertemuan kita kali ini adalah membahas penilaian kelas bagian 1. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami penerapan penilaian kelas dalam pembelajaran. Nah, untuk pengertiannya sendiri, bahwasannya penilaian kelas itu adalah suatu kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, manfaat penilaian kelas sendiri yaitu pertama, memberikan umpan balik tentunya bagi peserta didik ya di sini agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran atau kompetensi. Nah, yang kedua yaitu untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Artinya kita mengulangi kembali apa yang sudah dipelajari atau yang diujiankan untuk peserta didik agar dia mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian yang ketiga, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi ketika hal metode atau model pembelajaran itu tidak bisa dipakai dalam materi ini, maka kita harus menggantikannya dengan cara yang lainnya. Yang keempat adalah untuk masukan bagi guru, yaitu guna merancang kegiatan pembelajaran atau biasa kita sebut sebagai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Dan yang kelima, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite tentang efektivitas pendidikan. Jadi bagaimana kualitas dan keefektifan proses pembelajaran. Biasanya kita kalau di lingkungan kita mengetahui sekolah-sekolah, wah ini sekolahnya bagus, dalam artian disiplin, model pembelajaran yang bagus sehingga menjadi sekolah yang favorit. Dan yang terakhir yaitu untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan atau dinas daerah, terkhusus pada dinas pendidikan, dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang baik digunakan. Biasanya ini dievaluasi oleh pengawas sekolah, turun ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana administrasi semua proses-proses pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan. Biasanya itu dilakukan oleh dinas kepada sekolah. Nah, fungsi penilaian kelas sendiri yaitu untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik itu telah menguasai suatu kompetensi ya, untuk mengetahui kompetensi siswa. Dan yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik ya, dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Sama seperti kita ingin masuk IPA atau IPS, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira kita minatnya di mana, sanggupnya di mana. Kemudian menemukan kesulitan belajar, yaitu di mana kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis membantu guru menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Dan keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Biasa sering dilakukan pendekatan ya, atau ya catatan portofolio tentang kemajuan proses pembelajaran dari siswa itu sendiri. Adapun rambu-rambu penilaian kelas, ini ada beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama itu kriteria penilaian kelas, ada prinsip penilaian kelas, ada penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mapel. Nah, di kriteria penilaian kelas sendiri itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu validitas. Validitas ini sangat penting untuk menilai alat itu
valid atau tidak bisa dipakai, bisa diukur untuk digunakan sebagai alat untuk mengetes ya, mengetes siswa tadi. Jadi biasanya ketika kita membuat soal kita biasa harus memvalidkan soal terlebih dahulu. Cara memvalidkan soal seperti apa? Biasa sih kita uji cobakan dulu kepada siswa ya. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Seperti itu. Kemudian diuji cobakan lagi. Kemudian untuk yang kedua, reliabilitas adalah untuk melihat keajekan. Jadi keajekan dalam arti ketika soal itu diberikan kepada siswa, ini memiliki siswa-siswa ya, ini memiliki hasil yang sama berikutnya kepada siswa lain. Nah, itu reliabilitas. Berikutnya adalah terfokus pada kompetensi dalam pelaksanaan kurikulum ya. Itu ada berbasis standar kompetensi dasar. Nah, itu harus ada. Jadi ketika kita membuat soal-soal dalam suatu proses pembelajaran, itu harus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi soal itu dikembangkan dari turunan itu. Berikutnya adalah keseluruhan komprehensif. Jadi penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, sehingga tergambarlah profil kompetensi peserta didik. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa soal itu selayaknya haruslah soal yang memiliki ilmu terapan, memberikan pengalaman kepada siswa. Artinya jangan menuntut soal yang banyak harus dihafal oleh siswa, tetapi soal-soal yang mengungkapkan pengalaman, yang artinya pengalaman itu didapat dari mana, yaitu dari proses pembelajaran yang kita berikan. Nah, jadi seperti apa ya, kita harus rancang agar apa yang kita ajarkan itu menjadi sebuah pengalaman. Jadi bukan sekedar hanya sampai di situ saja dan tidak ada melekat atau diingat dari di diri siswanya. Kemudian objektivitas, jadi harus objektif, penilaian itu harus objektif ya, harus adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas. Nah, dalam artian sebelumnya di pertemuan yang kemarin, bahwasannya kita mempunyai dalam penilaian, baik itu instrumen tes ataupun non tes, kita harus jelas ya kan. Jadi kalau instrumen tes berarti skoran tes harus jelas, benar berapa, salah skornya berapa. Kalau dalam instrumen non tes, kita harus jelaskan dalam bentuk yang aspek-aspek apa saja yang dinilai dari apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Jadi harus jelas, harus nampak bentuk aspek yang dinilai. Jadi jangan hanya udah hasilnya sekian, jadi mereka bingung, ini kenapa nilai saya sekian, ternyata ada aspek yang dinilai, kenapa nilai kita seperti itu, oh ternyata minatnya, oh ternyata unjuk kerjanya seperti ini. Itu harus jelas, apakah dalam bentuk tabel yang seperti saya sampaikan sebelumnya itu yang umum, atau dikhususkan itu dalam bentuk rubrik-rubrik dengan skala-skala yang dipakai. Kemudian mendidik yaitu penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Jadi tidak hanya guru tetapi juga peserta didik. Nah, prinsip penilaian kelas, jadi ada beberapa prinsip penilaian kelas. Yang pertama adalah memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Nah, dan ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Keempat, mengembangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik.
Kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. 6. Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi, apakah itu dalam bentuk tertulis, lisan, produk atau portofolio, atau unjuk kerja dan lain-lainnya. Ketujuh, melakukan penilaian kelas secara berkesinambungan ya untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan. Jadi harus terus menerus gitu. Jangan sebentar-sebentar. Nanti akan menjadi pertanyaan. Nah, penilaian hasil belajar untuk masing-masing kelompok ya, kelompok mata pelajaran itu berbeda-beda. Contoh untuk agama sendiri ya, untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pelajaran kewarganegaraan, itu yang dinilai adalah pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk ujian ulangan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitifnya. Kedua yaitu penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran sains ya, sains dan ilmu teknologi. Bisa dalam bentuk ulangan ya, penugasan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang kita ajarkan. Ketiga, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika ya. Estetika ini seperti ini. Pelajaran-pelajaran sejarah, sejarah, sosiologi. Jadi kita lihat apanya ya, melihat observasi dari pengamatan dari perilaku sikapnya. Nah itu jadi untuk mapel estetika ini adalah mapel-mapel yang tadi termasuk sosiologi, sejarah, nah itu termasuk ke dalamnya. Berikutnya adalah penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga kesehatan, yaitu yang diamati apa yang dinilai adalah pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afektif peserta didik. Jadi bisa juga ulangan penugasan untuk mengukur aspek kognitifnya. Nah mungkin sampai di situ penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan. Silakan kalau ada yang ditanyakan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.